Monggo monggo ya monggo 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 mampir wetengane Pak Desastro. Ono kembang janji ono kembang tresno giliran ning ati gawe lego. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan Anda pemirsa. Nah, sekarang saya punya pantun nih ya. Bangun rumah pakai batu bata, bangun rumahnya sambil melotot. Ketemu lagi bareng saya Cindy Tabita di acara Wedangan Pak Desastro on the spot. Wah, Wedangan Pak Desastro on the spot. Tapi kok saya sendirian ya? Iya nih, Pak Ade soalnya lagi cek kesehatan. Makan daging terus kolesterol tuh naik ya. Nah, sekarang saya udah ada di mana nih ya, suasana yang asri banget. Saya sudah ada di Watu Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang pemirsa. Nah, sambil jalan-jalan nanti saya juga mau ngajakin ngobrol-ngobrol nih. Ngobrol sama siapa ya? Ngobrolin tentang apa? Nah, tunggu dulu, kita lihat-lihat dulu kali ya. Tetap di Wedangan Pak Desastro on the spot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Wedangan Pak Desastro on the spot bersama saya Cindy Tabita. Nah, kalau tadi sendirian nih saya jalan-jalan ya pemirsa ya, sambil ngeliatin pemandangan yang cantik banget ternyata. Nah, sekarang saya udah ditemenin sama cewek cantik juga. Wede, siapa nih? Wah, boleh mungkin perkenalan nih. Sama siapa saya? Baik, halo pemirsa. Ikan hiu makan belum. Bukan makan pete ya. Tapi ikan hiu nggak bisa terbang. Cakep. Saya Novi dari Bea Cukai Semarang. Wih, asik. Nah, sudah sama Bea Cukai. Wah, kita mau ngomongin apa nih bareng sama Bea Cukai nih pemirsa ya? Sebenarnya gimana nih? Baik, kabarnya untuk Mbak Novi gimana nih? Alhamdulillah baik Kak Cindy. Iya, oke. Apalagi diajak jalan-jalan ke tempat yang indah banget Indah gini banget, ya. bener Jadi ini banget. kayak imun booster banget sih. Betul ya, asri banget tempatnya ya kan. Bener. Di Ungaran, di dataran tinggi ya. Betul, adem banget. Bener, dan kita udah ditemenin juga sama ikan-ikan di sini. yang cantik juga Cantik ya. juga, ya. Ternyata juga ada kucing-kucing juga di sini. Iya, bener, banyak bener. ikannya ya, Iya. banyak ikan, banyak kucing. Iya. Jadi seneng banget di sini ya. Jadi bisa buat wisata bareng keluarga. Betul banget. Barengan sama teman, Iya. pasangan. Bahkan tadi saya juga lihat tuh ada yang priwet di sini. Wah, emang cocok banget sih buat priwet ya. Betul banget ya, soalnya emang secakep itu. Iya, Nah, betul. ini udah sama Bea Cukai nih, kita mau ngomongin apa pemirsa ya. Jadi kita akan ngobrolin tentang penjual rokok kira-kira harus punya izin nggak ya? Oke. Nah itu tuh ya, izinnya gimana nih? Izinnya gimana? Sekarang karena saya sudah bersama dengan Mbak Novi di sini ya, saya udah bersama dengan Mbak Novi di sini. Iya, Kak Cindy. Ini kan udaranya seger banget ya Mbak Novi ya. Pol. Sangat disayangkan banget kalau dicemari dengan udara tidak segar Tidak sehat dari rokok ilegal. Waduh. Nah, aduh sayang banget, jangan sampai ya Mbak ya. Jangan sampai ya kan. Mungkin kalau dari kemarin kita udah ngobrolin nih di talk show IMTV sebelumnya ya. Iya. Kita tuh udah ngobrolin tentang pengertian cukai itu Iya, apa gitu kan. ya, udah. Terus apa aja barang kena cukai gitu. Ya, ada itu juga. Yang ada di Indonesia ya kan. Terus sama tentang ciri-ciri rokok ilegal. Nah, berarti kan pemirsa juga sudah kurang lebih paham lah ya. Udah tahu lah garis besarnya gitu ya. Hubungannya apa sih sama cukai dan rokok ilegal seperti apa. Iya. Nah, ini kan saya lihat tuh ada warung-warung di sini nih. Nah, Mbak Novi, ya kan? iya benar. Saya jadi mikir, ya kan, itu jualan rokok ilegal nggak ya? Iya kan. Enggak ya Mbak ya. Semoga ya. Nggak boleh ya kan? Iya, nggak boleh. Oke, nah
katanya ya kalau mau produksi atau jualan rokok itu kan harus punya izin nih dari bea cukai. Betul banget. Ya kan? Nah, apakah semua yang berhubungan dengan jual beli rokok itu harus punya izin tersebut? Termasuk misalnya toko-toko yang menjual kayak warung-warung gitu nih Kak. Nah, oke, Mbak Cindy. Jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang izin penjualan rokok ya, sebelum saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, memberikan informasi terlebih dahulu bahwa untuk pemberian izin penjualan rokok itu, jadi kita akan membahas terlebih dahulu tentang cara pelunasan cukainya. Gimana tuh caranya? Jadi ada namanya barang kena cukai, itu adalah barang yang dikenakan cukai nih Mbak Cindy. Nah, barang kena cukai ini ada cara pelunasannya, kemudian ada waktunya kapan dia harus dikenakan cukai. Oh gitu. Betul. Nah, cukai ini dipungut ketika barang kena cukainya itu diproduksi di dalam negeri. Cukainya itu dipungut ketika barangnya itu dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan. Lain halnya dengan barang kena cukai yang diimpor dari luar negeri. Cukainya itu dipungutnya ketika barang ini diimpor untuk dipakai. Oh gitu. Nah, cara pelunasan cukainya juga ini Mbak ada bermacam-macam. Ada 3 macam nih. Ada 3. Ada yang aja tuh. Betul. Ada yang pertama ada yang pelunasannya dengan cara pembayaran. Betul. Siap. Jadi dia cara melunasinya adalah dengan membayar sejumlah tagihan ke kas negara. Oke. Jadi sudah dianggap itu cukainya dilunasi. Kemudian ada yang cukainya dilunasi dengan cara pelekatan pita cukai. Oh iya. Yang di rokok itu kan ada biasanya ya. Betul. Kalau masyarakat tuh sering bilang tuh bandrol gitulah ya. Bandrol. Oke. Kemudian yang lain lagi ada dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Oh, siap. Nah, tapi yang paling sering digunakan adalah 2, yang pembayaran dan pelunasan tanda pembubuhan pita cukai. Oke. Nah, untuk rokok sendiri atau hasil tembakau itu pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai. Pelekatan ya. Iya. Oke, siap. Berarti harus ada tuh. Kalau nggak ada berarti itu ilegal ya. Betul sekali. Untuk hasil tembakau berarti harus ada pita cukainya. Untuk siap. Gitu. Ya kan berarti rokok ini kan adalah salah satu jenis hasil tembakau ya, hasil tembakau. Nah, selain rokok mungkin nih, apa aja tuh salah satu jenis tembakau yang masuk kategori hasil tembakau? Apa aja tuh selain rokok? Selain rokok, itu ada singkatannya nih, Mbak Aduh, Cindy. ada singkatannya. Betul. Apa itu? Jenis hasil tembakau itu kalau disingkat ada Situklotis rel HPTL. Oh, apa itu? C-nya adalah sigaret, oke. T-nya itu cerutu. Baik. Klo-nya itu klobot. Tis-nya itu tembakau iris. Oke. Relnya itu rokok elektrik. Dan HPTL adalah hasil pengolahan tembakau lainnya. Disingkat apa jadinya? Situklotis rel HPTL. Widih, ternyata ada singkatannya. Iya, supaya kita ingat ya. Wah, sangat-sangat bagus sih sebenarnya ada singkatannya. Jadi supaya masyarakat juga ternyata paham gitu loh. Betul. Oh, ternyata ini toh yang kena cukai. Ternyata gitu. bukan cuma rokok aja nih yang wajib bener ya, dikenakan cukai. Banyak juga ya Betul. yang kena cukai ya. Oke. Nah, ini udah mulai seru nih ngobrolnya, bahkan ada singkatan-singkatan lucu ya kan? Iya. Oke, tapi sayangnya kita mau ngobrol lanjut, cuman mau ada yang mau lewat nih Mbak ya. Jadi kita iklan dulu ya, jangan kemana-mana, tetap di Wedangan Pak De Sastro on the spot. Yuk, kita jalan ke sana yuk. Oke. Monggo monggo ya monggo 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 mampir wedangane Pak De Sastro. Ono kembange janji, ono kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Kali ini program acara Wedangan Pak De Sastro edisi spesial. Kenapa spesial? Karena temanya yang lagi hangat diperbincangan oleh masyarakat ya. Yang mereka dirikan, yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan semangat pada saat dia mendirikan. Akan selalu memberikan suatu bentuk dukungan kepada ormas-ormas yang ada. Tapi yang penting kita di sini bagaimana memberi pencerahan kepada pemirsa vitamin IMTV. dan mineral itu secara umum
kita dapatkan dari Monggo 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 mampir wis tengene Pak Desastro. Ana kembange janji, ana kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Misi numpang ngamen Mas, maaf mengganggu makan Anda. Alah bro, rada receh. Biasa bro, lagi efisiensi, ngomong gelap. Loh Mas, kok ana pita cukai nih? Asah, rasanya podo wae kok. Moek Mas, pedih aku. Wani-wani ini ngedot kok ilegal. Negara kerjanya lho, Mas. Kuwi ana undang-undange, hukumannya kurungan penjara lho. Waduh. Loh, kok hilang? Ayo kejar. Jika menemukan rokok ilegal, dapat melaporkan dan menghubungi layanan Bravo Bea Cukai atau menghubungi Quick Response System Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang. Rasa jagung bakar Twisco bikin siapa aja makan nikmat tiada tara. Twisco, jagung bakar snack yang enak bingit. Dari Siantar Top, rasanya pasti top. Digenggam? Hah? Diremes? Mau! Campuran bumbu dengan rasa ayam kecapnya. Enak! Pada nggak tahan ya lihat enaknya mie gemas. Yang ditabur bumbu juga enak. Mie gemes, enak, langsung dimakan. Dari Siantar Top, rasanya pasti top. Monggo 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 mampir wis tengene Pak Desastro. Ana kembange janji, ana kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Oke, kembali lagi di W dengan Pak Desastro on the spot. Suasananya tuh enak banget, seseger itu ya. Betul. Mungkin biasanya yang di kota nih, di Semarang bawah gitu kan, dengan polusi-polusinya. Banyak banget ya Mbak, di sini kayaknya minim banget deh Bener polusinya banget. ya. Jadi kayak seger banget. Seger banget. Bener-bener healing sih. Betul. Apalagi ini di hari-hari kerja, wah enak ya kesini ya. Kita kerja rasa healing kayaknya ya. Bener banget. Nah, dan sama balik lagi sama Cindy Tabita dan masih dengan Mbak Novi. Halo Mbak Cindy. Iya, dari Bea Cukai. Ya. Oke, tadi kita udah ngomongin soal bea cukai dan apa rokok ilegal ya kan. Ya, betul. Terus tadi ada 3 pelunasan cara pelunasan cukai ya. tadi. Tapi yang sering dipakai ada 2 tuh. Betul. Ya kan? Dari pembayaran sama pelekatan pita cukai. Nah, mungkin boleh nih sambil dijelaskan lagi nih Kak soal itu ya. Oke. Jadi tadi kita udah sempat bahas soal cara pelunasan, salah satunya adalah dengan pelekatan pita cukai ya Mbak ya. Nah, ini berlaku biasanya untuk produk hasil tembakau, seluruh hasil tembakau ini pelunasannya adalah dengan pelekatan pita cukai. Oke. Nah, pertanyaan Mbak Tabita tadi sempat menanyakan ya yang soal kalau toko-toko gimana sih gitu ya? Itu toko-toko tuh izin nggak, harus izin nggak? Nah, iya. Nah, untuk bisa melekatkan pita cukai, jadi pengusaha pabrik ini atau pengusaha barang kena cukai ini mereka harus punya izin terlebih dahulu. Namanya nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Nah, ketika mereka sudah punya NPP BKC, nanti baru tuh bisa pesan ke kita untuk dicetakkan pita cukai sesuai dengan nama perusahaannya. Gitu ya. Jadi tuh pita cukai itu nggak asal nempel aja ya? Nggak asal nempel. Itu benar-benar ada diurusnya gimana? Harus pesan dulu, Pesan dulu. betul. Pre-order gitu ya? Pre-order. Pre-order. Pesan dulu ke Bea Cukai di kantor pusat sih kalau kita bikin ya. Kemudian nanti di pencetaknya adalah peruri sama dengan sama kayak yang cetak uang.
Oh, oke, ya, oke. penjadiannya peruri. Nah, setelah pita cukainya jadi, baru deh nanti si pengusaha barang kena cukai ini pesan pita ke bea cukai lagi. Nanti mereka baru bisa menempelkan pita cukainya itu ke produknya. Oh gitu. Wah, ternyata lumayan ada proses ya. Iya. Makanya nih yang ilegal tuh nggak boleh. Jangan, nggak boleh, nggak boleh. Harus diurus kayak gini biar resmi. Betul. Ya kan? Kalau resmi kan ya nyaman juga ya Mbak berusaha ya. Iya, tenang dan tenang enak gitu. gitu kan. Iya kan. Nah, ngomongin soal NPP-BKC tadi ya Kak ya. Siapa saja sih yang harus punya izin NPP-BKC ini? Oke, siap. Jadi NPP-BKC ini wajib dimiliki oleh ada 5 nih yang wajib punya NPP-BKC nih Mbak ya. Yang pertama ada pengusaha pabrik. Pengusaha pabriknya, oke. Yang punya pabrik berarti. Betul. Terus. Kemudian yang kedua pengusaha tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan. Iya, tempat penyimpanan ini biasanya adalah tempat penyimpanan etil alkohol. Iya. Kemudian yang ketiga adalah importir. Iya. Kemudian penyalur atau distributor. Ya, kalau di bahasa kita penyalur sih. Iya, penyalur minuman beralkohol. Oke. Sama tempat penjualan eceran. Oh, tempat penjualan eceran. Warung-warung dong berarti. Betul. Tapi tempat penjualan eceran ini peruntukannya hanya untuk tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol atau minuman beralkohol dan etil alkohol saja. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada toko-toko yang hanya menjual rokok atau hasil tembakau, dia nggak wajib punya NPP-BKC, Mbak. Oh gitu. Iya. Wah, makin tahu nih jadinya. Betul. Nah, jadi siapa yang wajib punya NPP-BKC untuk pengusaha hasil tembakau? Iya. Hanya pabriknya sama importirnya saja. Oke, berarti mereka tuh yang harus punya. Yang harus punya NPP-BKC untuk pengusaha khusus di hasil tembakau ya Mbak ya. Pengusaha hasil tembakau. Tembakaunya ya. Oke. Nah, kalau untuk produsen tembakau tradisional kan berarti apakah harus mengurus NPP-BKC? Kalau produsen tembakau tradisional, betul sekali. Nah, ada pengecualian nih Mbak. Jadi tadi saya sampaikan kalau pengusaha pabrik hasil tembakau dan importir wajib ngurus NPP-BKC. Tapi ada pengecualian untuk pengusaha tembakau tradisional. Oh gitu. Iya, jadi mereka nggak wajib urus NPP-BKC apabila ya ada syaratnya nih ya kan. Produksi tembakaunya itu dari tanaman tembakau yang ada di Indonesia. Khusus tanaman tembakau yang ada di Indonesia. Nggak boleh dicampur sama tanaman tembakau dari luar negeri. Betul. Kemudian tembakau irisnya ini tidak dibungkus dalam tidak dijual atau tidak dijual untuk penjualan eceran. Ya, nggak untuk penjualan eceran. Kemudian tidak diberikan atau ditambahkan bahan lain yang bisa mengubah rasa atau aroma seperti kalau di industri hasil tembakau kan ada saus ya, pemberian saus rokok seperti itu ya. Nah ya, ketika pengusaha hasil tembakau dalam hal tembakau iris ini mereka masih menjual tembakau irisnya atau memproduksi tembakau irisnya secara tradisional, maka mereka nggak wajib NPP-BKC. Gitu. Jadi tadi daun tembakaunya harus murni dari Indonesia. Kemudian tidak dikemas dalam bentuk penjualan eceran, kemudian tidak ditambahkan dengan bahan lain yang lazim digunakan di industri hasil tembakau seperti saus-saus tadi. Itu tadi nggak wajib. Wah, siap. Nah, kemudian juga satu lagi Mbak. Apa tuh? Apa nih? Pengemasnya tidak pakai etiket atau merek dagang. Jadi masih pakai pengemas sederhana aja gitu. Ya, nggak wajib. Siap. Wah, makin daging nih obrolan kita kayaknya ya. Makin daging. Nah, sambil kita kan dari tadi ngobrol terus ya Mbak ya. Pengen banget nih jalan-jalan ke sana-sana kali ya. Nah, kita suruh iklan dulu aja kali. Boleh. Oke, kalau gitu kita jangan kemana-mana ya. Kita sambil jalan-jalan. Kalau gitu tetap di Wedangan Pak Desastro on the spot. Yuk kita kesana dulu aja. Monggo monggo ya monggo monggo monggo. Ono kembang tresno giliran ning ati gawe lego. Kali ini program acara Wedangan Pak Desastro edisi spesial. Kenapa spesial? Karena temanya yang lagi hangat diperbincangkan oleh masyarakat ya. Yang mereka dirikan, yang mereka lakukan itu
harus sesuai dengan semangat pada saat dia mendirikan. Akan selalu memberikan suatu bentuk dukungan kepada ormas-ormas yang ada. Tapi yang penting kita di sini bagaimana memberi pencerahan kepada pemirsa vitamin dan mineral itu secara umum kita dapatkan dari ono kembang tresno giliran ning ati gawe lega. Misi numpang ngamen Mas, maaf mengganggu makan Anda. Alah bro, rada receh. Biasa bro, lagi efisiensi, ngomong gelap. Loh, Mas, kok ana pita cukai nih? Asah, rasane podo wae kok. Moek Mas, pedhi aku. Wani-wani ning kene kok ilegal. Negara regane lho, Mas. Kuwi ana undang-undange, hukumane kurungan penjara lho. Waduh. Loh, oh iya. Ayo kejar. Jika menemukan rokok ilegal, dapat melaporkan dan menghubungi layanan Bravo Bea Cukai atau menghubungi Quick Response System Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang. Rasa jagung bakar Twisco bikin siapa aja makan nikmat tiada tara. Twisco, jagung bakar snack yang enak bingit. Dari Siantar Top, rasanya pasti top. Digenggam? Hah? Diremes? Mau! Campuran bumbu dengan rasa ayam kecapnya. Enak! Pada nggak tahan ya lihat enaknya mie gemes. Yang ditabur bumbu juga enak. Mie gemes, enak, langsung dimakan. Siantar Top, rasanya pasti top. Monggo monggo ya monggo 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 mampir wetengane Pak Desastro. Ono kembang janji, ono kembang tresno giliran ning ati gawe lega. Udah ada pemirsa tuh, balik lagi ya di W dengan Pak Desastro on the spot. Masih barengan sama saya Cindy Tabita dan juga sudah ada Mbak Novi di sini ya kan. Oke, tadi kita udah ngobrolin tentang rokok ilegal dan bea cukai ya, serta pelunasan-pelunasannya gimana, siapa aja yang udah bisa yang dapat NPP BKC itu ya kan. Nah, terus tadi juga kita terakhir tuh ngomongin tentang tembakau iris tradisional ya. Berarti untuk orang yang membuat tembakau iris tradisional kan yang memenuhi persyaratan tadi tidak perlu khawatir ya. Betul. Karena dikecualikan dari kewajiban memiliki NPP BKC. Oke. Nah, kemudian ini Mbak Novi ya, kita akan ngebahas proses pengurusan NPP BKC. Tadi kan tahu emang disuruh ngurus. Nah, terus cara ngurusnya gimana? Apa saja sih kriteria yang harus dipenuhi untuk memperoleh NPP BKC ini? Oke, siap. Ya. Nah, banyak yang nanya ini ya, kan Mbak, beberapa orang bertanya gitu, susah nggak sih bikin NPP BKC gitu kan? Ribet. Syaratnya gitu kan? apa aja gitu? Syaratnya itu yang pertama adalah orang ini harus berkedudukan di Indonesia. Jadi orangnya harus ada di Indonesia. Oke. Ya, pengusahanya harus ada di Indonesia. WNI, WNA boleh nggak? Boleh, tapi yang di sini yang punya perwakilan di Indonesia. Oke. Gitu. Siap. Syaratnya itu. Kemudian nanti pengusaha ini mengajukan permohonan pembuatan NPP BKC atau mendapatkan NPP BKC ke kantor Bea Cukai Semarang. Oh iya. Suratnya ditujukan ke menteri sebetulnya, namun UP kepala kantor Bea Cukai. Nah, kemudian dilampiri dengan beberapa bukti pendukung. Salah satunya adalah
yang jelas mereka harus punya izin usaha dari dinas terkait. Oke, misalnya mau bikin pabrik, berarti kan artinya mereka melakukan kegiatan produksi ya. Betul. Nah, mereka harus punya izin usaha dari perindustrian. Oke, Seperti itu. Kemudian kalau dia penanaman modal asing ya, harus punya dari penanaman modal, gitu. Izin industri dari penanaman modal dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian juga ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Semisal salah satunya adalah persyaratan lokasi juga. Selain administrasi ada persyaratan lokasi juga. Nanti mereka harus mengajukan ini apa namanya, denah situasi dan lokasi. Gitu. Kemudian ada lagi itu surat lagi ya kan. Surat pernyataan bersedia untuk dibekukan dalam hal nama perusahaannya menyerupai atau sama dengan nama perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Baik. Kemudian surat pernyataan bersedia untuk mematuhi ketentuan yang ada, seperti itu, ketentuan yang berlaku. Kemudian ada beberapa lagi lah, ada kayak daftar mesin, daftar penyalur, seperti itu mereka harus penuhi juga. Kemudian mengisi data registrasi juga. Gitu. Jadi kalau udah dilengkapin langsung deh diserahkan aja ke pihak Bea Cukai. Nah, nanti kita akan mengasistensi nih Mbak. Jadi teman-teman Bea Cukai akan mengasistensi pengusaha pabrik ini. Jadi kita cek dulu berkas-berkasnya tuh udah sesuai atau belum. Kita validasi dulu. Kalau misalnya ada masih ada yang kurang ya kita mintakan lagi kekurangannya. Dan satu lagi Mbak, untuk permohonan NPP BKC ini ada salah satu persyaratan yaitu pemaparan proses bisnis perusahaan. Karena kan dari Bea Cukai sebelum menerbitkan izin ingin tahu terlebih dahulu ya produksinya apa, si pengusaha A ini dia produksi apa sih gitu. Kemudian bahan bakunya apa, terus akan produksi jenis hasil tembakau atau jenis barang kena cukainya tuh apa, seperti apa ya, emang harus tahu detailnya ya Mbak ya biar kita kan mau menyetujui perizinan nih, mau ngasih izin kan harus tahu detail ya. Ini layak nggak buat diizinkan? Betul banget. Nah, makanya ada satu proses namanya pemaparan proses bisnis. Siap. Udah berarti itu aja nih, baru langsung bisa diurus di proses gitu. NPP BKC-nya siap. Nah, semisal dalam perjalanan ada semisal dalam perjalanan proses itu ada kekurangan ya nanti kita akan asistensi, kita minta untuk melengkapi terlebih dahulu. Gitu. Berarti kayak bisa disusulkan juga gitu. Bisa, tapi tetap ya harus lengkap dulu baru baru ACC ini. Kalau gitu ya. Nah, tadi kan ngomongin lokasi pabrik hasil tembakau ya, Mbak ya. Apakah ada persyaratan khususnya gitu, misalnya nih kayak luas lokasi bangunan gitu, atau mungkin letak bangunan dan lain-lainnya gitu, mungkin ada nih persyaratan-persyaratannya? Ada. Apa tuh? Iya, untuk jadi pengusaha pabrik hasil tembakau ada persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan fisik ya Mbak ini berarti ya, persyaratan lokasi. Yang pertama adalah pabriknya ini tidak berhubungan langsung atau berbatasan langsung dengan rumah tinggal atau dengan bangunan lain yang tidak dimintakan izin gitu. Kemudian selain itu pabriknya juga berbatasan langsung dengan jalan supaya untuk memudahkan akses ya. Kalau biasanya pabrik itu kan yang lewat nggak cuma kendaraan kecil aja ya Mbak, truk besar. Betul sekali gitu Untuk memudahkan akses kita wajibkan persyaratan tersebut. Tetapi ada pengecualian dalam hal pabriknya ini berada di dalam kawasan industri. Kawasan industri biasanya. Benar-benar. Betul. Kemudian ada lagi luas lokasinya. Berapa tuh? Berarti ada ya? Harus diukur juga tuh? Betul. Harus diukur juga. Berapa kira-kira? Untuk pengusaha pabrik hasil tembakau, luas lokasinya itu minimal 200 meter persegi. 200 meter persegi. Betul. Lebih kecil dari itu nggak bisa nih berarti? Nggak bisa, nggak lolos ya. Udah nggak lolos. Harus 200 fisik atau lokasi. Betul. Kemudian nanti di dalam lokasi calon lokasi pabrik hasil tembakau ini ya, dan lokasi pabrik yang lain juga, itu wajib ada ruangan-ruangan untuk nih, yang pertama untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong. Kemudian ada ruangan atau tempat untuk mengemas atau memproduksi barang kena cukai.
untuk menyimpan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya, dan untuk menyimpan barang kena cukai yang selesai dibuat. Jadi memang harus dipisahkan begitu. Saya jadi kepo sebenarnya. Ini pihak Bea Cukai itu harus survei langsung nggak sih? Betul. Kita harus datang. Jadi sebelum pengusaha ini menyampaikan surat permohonan mendapatkan NPP BKC, pengusaha ini menyampaikan terlebih dahulu surat permohonan pemeriksaan lokasi. Oh gitu. Ya, nanti dari kita akan datang nih ke lokasi pabriknya, ke calon pabrik ya, ke lokasi calon pabrik untuk ngecek lah, untuk memeriksa apakah sudah sesuai dengan ketentuan seperti yang saya sebutkan tadi Mbak. Untuk batas-batasnya, kemudian untuk luas lokasinya, kemudian untuk apakah berbatasan langsung dengan jalan ataukah di kawasan industri atau tidak. Berarti benar-benar diukur, dilihat kayak gitu ya? Betul. Kemudian kita cocokkan dengan legalitasnya ya. Semisal kan biasanya ada yang kayak izin apa tuh Mbak, mendirikan bangunan atau sertifikatnya gitu, kita cocokin di situ luasannya betul nggak sih segitu. Kemudian kita cocokin juga bagian dalamnya sudah ada ruangan-ruangan tertentu belum. Jadi mengumpulkan data sekaligus kita lihat langsung nih. Betul. Nah, saat permohonan pemeriksaan lokasi, pengusaha pabrik ini juga harus menyampaikan atau melampirkan denah lokasinya, denah sekitar lokasi dan denah situasi di dalam lokasi pabrik. Luar dalamnya dikasih denah berarti. Betul, nanti disampaikan ke kita. Wah, cukup lengkap nih kita tahu ya pemirsa ya. Ini saya lihat ada kolam renang, jadi pengen renang sebenarnya. Seger kayaknya ya Mbak. Cuma nggak pakai baju ganti, jadi bingung nanti gimana? Basah-basahan pulang ya kan? Betul. Nah, tapi mungkin sambil kita muter-muter lagi, yang lihat-lihat lagi nih sambil ada yang mau iklan dulu. Oke. Kalau gitu jangan kemana-mana ya, tetap di Wedangan Pak Desastro on the spot. Langsung aja kita sana Mbak. Monggo monggo ya monggo 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 mampir wedangane Pak Desastro. Ono kembange janji, ono kembange tresno, giliran ning ati gawe lego. Kali ini program acara Wedangan Pak Desastro edisi spesial. Kenapa spesial? Karena temanya yang lagi hangat diperbincangan oleh masyarakat ya. Yang mereka dirikan, yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan semangat pada saat dia mendirikan. Akan selalu memberikan suatu bentuk dukungan kepada ormas-ormas yang ada. Tapi yang penting kita di sini bagaimana memberi pencerahan kepada pemirsa vitamin dan mineral itu secara umum kita dapatkan dari janji ono kembange tresno, giliran ning ati gawe lego. Misi numpang ngamen Mas, maaf mengganggu makan Anda. Alah bro, rada receh. Biasa bro, lagi efisiensi, ngomong gelap. Loh Mas, kok ana kita cukai nih? Asah, rasanya podo wae yo. Moe Mas, pedhi aku. Wani-wani ning kene kok ilegal. Negara regane lho, Mas. Kuwi ana undang-undange, hukumane kurungan penjara lho. Waduh. Loh, kok ilang? Ayo kejar! Jika menemukan rokok ilegal, dapat melaporkan dan menghubungi layanan Bravo Bea Cukai atau menghubungi Quick Response System Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang. Rasa jagung bakar Twisco bikin siapa aja makan nikmat tiada tara. Twisco,
jagung bakar snack yang enak bingits. Dari Siantar Top, rasanya pasti top. Digenggam? Hah? Diremes? Mau! Campuran bumbu dengan rasa ayam kecapnya. Enak! Pada nggak tahan ya lihat enaknya mie gemes. Yang ditabur bumbu juga enak. Mie gemes, enak, langsung dimakan. Dari Siantar Top, rasanya pasti top. Monggo monggo ya monggo, monggo monggo, monggo mampir wetengane Pak Desastro. Ono kembange janji, ono kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Oke, kembali lagi bersama saya Cindita Bita yang pastinya ada di Wedangan Pak Desastro on the spot. Nah, saya sudah bersama dengan narasumber-narasumber yang istimewa nih pastinya nih pemirsa ya. Oke, tadi sama Mbak Novi dari Bea Cukai. Nah, sekarang saya sudah ditemani juga sama Bapak Anang Sukoco SSTP MM ya Pak ya. Siap, ya, dari Mbak. Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Semarang. Kabupaten. Oh, Kabupaten Semarang. Iya. Oke, siap. Nah, tadi udah ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Novi tentang rokok ilegal, gimana ngurus izinnya dan lain sebagainya. Dan sekarang sudah ada Bapak Anang panggilannya nih Pak ya. Oke, dengan Bapak Anang nih mungkin saya mau ngobrol dulu kali ya sama Pak Anang nih pemirsa ya. Oke, ini untuk Pak Anang di talk show sebelumnya di MTV ya Pak, kita sudah ngobrolin tuh tentang garis besar kegiatan Satpol PP. Itu apa dalam membasmi rokok ilegal kayak gitu ya. Terus saat ini mungkin kita masuk lebih dalam nih Pak. Tentang sosialisasi gempur rokok ilegal ya. Ada kegiatan apa aja nih Pak yang terkait dengan hal itu? Jadi sosialisasi yang sudah kita lakukan Mbak. Jadi kita itu melaksanakan kegiatan itu kan ada rule-nya ya, sudah aturannya gitu. Siap Pak. Sesuai dengan PMK tentang cukai itu sudah diatur. Jadi yang kami lakukan itu yang pertama adalah sosialisasi tatap muka. Sosialisasi tatap muka itu di 6 titik, 6 lokasi. Karena sesuai aturan itu maksimal 6 kali kan begitu. Ya, kami menyesuaikan itu. Terus sosialisasi tatap muka juga ada sosialisasi lewat media sosial dan juga media cetak kan begitu. Jadi kami pun menyesuaikan dengan aturan rule yang sudah ada. Berarti ada 3 tadi ya Pak ya? Tatap muka, lewat elektronik, sama media sosial. Media cetak juga. Cetak, siap. Ngomongin tentang sosialisasi tatap muka nih Pak ya. Tahun 2025 ini, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang tuh udah melaksanakan kegiatan ini berapa kali dan di mana aja lokasinya? Ada 6 kali. Itu kebetulan kami berlokasi di 6 kecamatan Mbak. Di mana saja ada tuh di Pak? wilayah Kecamatan Ungaran Timur, Ungaran Barat, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Kesuan, dan satu lagi Kecamatan Tuntang. Ya, ada 6 lokasi. 6 lokasi ya Pak. Itu dilakukannya kapan tuh Pak? Setiap hari atau seminggu sekali atau gimana tuh? Ya itu pokoknya itu kan waktunya itu kan selama kurang lebih 1 tahun. 1 tahun itu, tapi kami mengambil waktu kami karena harus melibatkan dengan narasumber yang ada. Kami juga mengatur waktunya beliau-beliau. Kayak gitu. Ini kami sudah selesai. Kami sudah selesai untuk sosialisasi lewat media tatap muka, kami sudah selesai di 6 titik 6 kecamatan. Alhamdulillah Mbak. Lancar semuanya. Lancar ya, gercep ya Pak ya. Oke, siap. Kalau untuk pesertanya nih Pak, siapa sih peserta sosialisasi tatap muka ini Pak? Ya, untuk pesertanya itu melibatkan yang pertama dari tokoh masyarakat. Ada tokoh agama, perangkat desa juga kita libatkan, termasuk dari toko-toko Mbak. Toko-toko kelontong, para penjual rokok itu juga kita undang. Oh gitu Pak, berarti semuanya ya Pak ya? Iya, semuanya, masing-masing sesi itu maksimal 50 orang.
Oh, Iya. 50 orang. Ya. Yang Pokoknya terkait kamu dengan- menyesuaikan dengan PMK, Mbak. Aturan yang ada ya, Mbak. Iya, betul. Oke, Ya. siap. Nah, apa kalau sosialisasi melalui media elektronik tadi, Pak? Melalui media elektronik ya. Apa aja sih yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang dalam hal ini, Pak? Ya, yang sudah kami lakukan untuk media elektronik, jadi kami kemarin baru waktu lalu membuat iklan, Mbak, iklan layanan masyarakat tentang edukasi untuk sumber rokok ilegal. Kami sudah membuat iklan itu dan sudah kita sosialisasikan. Selain itu juga kami produk seperti ini. Ya, produk seperti ini kan sebagai sarana kami mensosialisasikan kepada warga masyarakat tentang sumber rokok ilegal yang ada di Kabupaten Semarang. Semoga semakin terkurangi dan tentunya apa ya, itu semuanya kan dampaknya luar biasa ya, kesehatan, termasuk di situ ada cukai yang masuk ke pemerintahan gitu. Ada pendapatan yang nanti kembali lagi kepada masyarakat lagi. Jadi ayolah tertib gitu ya. Iya, biar semuanya terlaksana dengan baik. Oke, siap ya. Oke, kembali lagi mungkin ke Mbak Novi nih. Tadi kita udah ngomongin soal persyaratannya ya, Mbak ya. Ngurus NPP BKC-nya juga seperti apa. Nah, tadi kan ngomongin soal lokasi tuh, Mbak. Lokasi pabrik yang memenuhi persyaratannya itu gimana? Nah, ada persyaratan luas lokasi tadi minimal 200 meter persegi ya. Berlaku untuk semua pengusaha pabrik hasil tembakau. Ya, betul sekali, Mbak Cindy. Untuk luas lokasi minimal 200 meter persegi ini berlaku untuk semua pengusaha pabrik hasil tembakau. Kalau di peraturan lama dulu ada pengusaha pabrik hasil tembakau dengan jenis hasil tembakau yaitu rokok elektrik dan HPTL itu memang dikecualikan dari luasan lokasi minimal 200 meter persegi. Tetapi di peraturan yang baru PMK 68 tahun 2023 untuk luas lokasi pabrik hasil tembakau semuanya disamakan di minimal 200 meter persegi. Tidak ada pengecualian. Oh gitu ya, jadi di-upgrade lagi nih gitu untuk peraturan-peraturannya juga ya Mbak ya. Berarti sekarang tidak ada pengecualian syarat minimal luas lokasi untuk pengusaha pabrik HPTL ya. Betul sekali. Kembali lagi mungkin ke pengurusan NPP BKC. Tadi disebutkan bahwa pengusaha kan harus mengajukan permohonan NPP BKC ya kepada Bea Cukai. Tadi untuk pemeriksaan lokasi ya Mbak ya. Iya. Denahnya harus dibuat luar dan dalam. Betul. Ya kan? Terus juga akan ada survei langsung nih sama pihak Bea Cukai. Pihak Bea Cukai ke calon pengusaha pabrik, ke calon pabriknya gitu. Jadi sebelum menyampaikan surat permohonan mendapatkan NPP BKC, pengusaha pabrik harus menyampaikan terlebih dahulu surat permohonan pemeriksaan lokasi. Dilampiri dengan denah sekitar lokasi dan denah situasi di dalam pabrik. Nanti ketika surat sudah masuk, kita akan menjadwalkan untuk kunjungan ke calon lokasi pabriknya. Kemudian setelah nanti di sana kita cek Mbak apakah luasannya sudah sesuai, batas-batasnya sudah jelas, kemudian berbatasan dengan jalan atau tidak, apakah berbatasan dengan rumah tinggal atau bangunan lain atau tidak. Karena nggak boleh ya. Nggak boleh. Kemudian outputnya adalah nanti kita akan membuat berita acara pemeriksaan lokasi. Nah, BA pemeriksaan lokasi ini nanti dilampirkan ketika pengusaha pabrik menyampaikan permohonan mendapatkan NPP BKC. Gitu. Jadi salah satu persyaratan. Siap. Nah, ini ketika pengusaha sudah mengajukan permohonan NPP BKC nih ya, kira-kira prosesnya tuh berapa hari nih? Lama nggak tuh Mbak? Nah, baik. Kalau untuk prosesnya kita kembalikan lagi ya ke kelengkapan berkasnya ya. Jadi nanti ketika berkas sudah masuk dari Bea Cukai akan memeriksa dulu kelengkapannya, kemudian memvalidasi apakah sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kalau misalnya sudah sesuai semuanya, nanti kita undang untuk melakukan pemaparan proses bisnis. Nah, dari pemaparan proses bisnis ini sampai dengan diterbitkannya surat persetujuan oleh kepala kantor ini kurang lebih memakan waktu 3 hari. 3 hari. Tapi kembali lagi ya,
kita kembalikan ke berkas-berkasnya atau ke pengusaha pabriknya dulu. Kalau mereka misalnya melengkapi berkasnya cepat ya kita akan lebih cepat. Iya, tapi kalau nggak lengkap ya kita tunggu sampai lengkap dulu. Pokoknya tadi syarat-syarat datanya tuh harus lengkap dulu nih ya. Betul. Baru nanti bisa dilanjut ke proses berikutnya. Iya, betul sekali. Ya, oke. Apabila nih masyarakat pengen konsultasi ya terkait pengurusan NPP BKC ini, bagaimana tuh caranya nih Mbak? Gampang banget. Wah, gimana tuh? Mulai di-skill nih ya. Kalau dulu mungkin harus selalu datang ke kantor ya. Kalau sekarang nggak harus datang ke kantor. Tapi kalau mau datang ke kantor boleh banget. Kantor kami ada di Jalan Arterio Sudarso nomor 17. Tawang Sari, Semarang Barat, Kota Semarang. Ke arah bandara, dekat Bandara Ahmad Yani. Dekat Bandara Ahmad Yani. Betul. Tetapi kalau Bapak Ibu calon pengusaha barang kena cukai berhalangan untuk hadir secara langsung ke kantor Bea Cukai, bisa konsultasi dulu melalui media online ya. Kita ada WhatsApp di 0899 107 2015 atau melalui media sosial kami. Ada tuh. Ada. Apa nih Instagram? Bisa DM ke IG kita @beacukai Semarang. TikTok ada nggak? Ada juga. Waduh, namanya apa tuh? @beacukai Semarang juga. Iya. TikTok, Instagram, kemudian kita ada Facebook juga, ada YouTube juga, bisa berkunjung ke sana ya. Oke, namanya sama semua semua @beacukai Semarang ya. Kemudian selain itu bisa telepon langsung juga bisa. Oke. Wah, ternyata ya. Jadi saya kepo sebenarnya. Untuk sosial medianya tuh isinya apa nih? Isinya itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bea Cukai Semarang. Kemudian ada kegiatan dilakukan oleh Bea Cukai Semarang bersinergi dengan Pemda, nih Bapak. Kayak kemarin terakhir ada pemusnahan barang kena cukai ilegal, kita juga post di situ. Kemudian sosialisasi gembur rokok ilegal juga kita post di situ, dan kegiatan internal lainnya. Wah, boleh nih buat pemirsa ya. Ya mungkin nanti kelewat 08 berapa, nah nanti akan disertakan ya di bawah sini ya pemirsa ya. Oke. Nah mungkin untuk kembali lagi nih ke Bapak Anang ya Pak ya. Tadi kan ada 3 yang dilakukan ya Pak ya, yang dilakukan sama Satpol PP. Nah terus yang terakhir mungkin tadi ada sosialisasi melalui media sosial. Nah, kalau ini kegiatan apa aja Pak yang udah dilakukan sama Satpol PP? Ya tadi yang media sosial itu kan kita ada iklan layanan masyarakat, membuat iklan layanan masyarakat, membuat video itu juga ada di situ, juga ada himbuan dari Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Semarang, Bapak Haji Ngesti, ya supaya intinya gembur rokok ilegal. Oh gitu ya, supaya kita mematuhi aturan yang ada, menggunakan yang rokok menggunakan rokok yang resmi kan, itu sudah kami buat dan sudah kita sosikan kepada masyarakat, kepada segala masyarakat lah, UPD dan masyarakat. Selain itu juga kita seperti ini Mbak, kita talk show. Harapannya nanti masyarakat semakin banyak mengetahui yang tahu, yang nonton TV gitu ya Pak ya. Siap. Berarti karena mungkin ini udah era digital ya, jadi semuanya itu punya sosial media. Mungkin boleh dikasih tahu nih Pak, sosial medianya namanya apa sih? Ada kalau Satpol PP Instagram Poldam Kap Semarang. Poldam Kap Semarang, Satpol PP Damkar Kabupaten Semarang. Juga ada, kita juga ada QRS Mbak, Quick Response System. Itu laporan 24 jam juga bisa, atau langsung telepon ke kami langsung juga bisa. Pokoknya kita sekarang ini zamannya media sosial juga harus ada. Iya dong, harus mengikuti zaman ya Pak ya, bener banget ya. Tadi juga mungkin buat info-infonya, kalau ke skip bisa nanti langsung aja ya buat pemirsa ya. Lihat nih di bawah nih, nanti langsung disertakan ya gitu. Oke, nah mungkin nih Pak, kan ternyata memang sudah digencarkan juga untuk apa namanya pembasmi yang namanya rokok ilegal gitu. Nah mungkin Bapak punya pesannya mungkin apa nih untuk masyarakat yang nonton soal rokok ilegal ini? Silakan. Ya kami berharap pada seluruh masyarakat Kabupaten Semarang, marilah kita bijak ketika kita merokok, gunakan rokok yang resmi. Ya, jangan gunakan rokok yang ilegal. Itu kesehatannya tidak tahu nanti siapa bagaimana yang menjaminkan begitu. Benar-benar. Maka gunakan rokok yang resmi saja. Dan tentunya itu ketika ada cukai juga masuk kepada pemerintah,
kembali lagi kepada masyarakat. Iya, benar. Masyarakat. Karena itu juga untuk mensejahterakan masyarakat untuk sebenarnya. masyarakat. Ya, Pak, ya, benar. Usaha masyarakat, kesehatan, dan untuk penegakan aturan juga, Mbak, kan begitu. Oh iya. Dan juga kan intinya itu juga. Iya, siap. Jadi ayolah tertib gitu. Iya. Gunakan rokok yang resmi saja. Nah, benar sekali. Oke, Gitu. kalau untuk Mbak Novi nih, apa nih Mbak pesan-pesannya nih untuk masyarakat yang nonton? Oke, siap buat Bapak Ibu pemirsa di rumah, kan? Yang mungkin ada niatan untuk bikin pabrik gitu ya, khususnya pabrik hasil tembakau atau pabrik rokok, atau yang mungkin sudah berencana untuk bikin hasil tembakau atau rokok itu, jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan usaha Bapak Ibu sekalian ke kantor Bea Cukai, dilegalkan usahanya ya Mbak, karena ternyata untuk melegalkan usaha itu tidak rumit gitu ya, ternyata nggak rumit. Jadi jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan usaha Bapak Ibu sekalian ke kantor Bea Cukai Semarang ya, untuk mendapatkan nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Dan karena ini tuh semuanya tuh untuk perizinan tuh gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Gitu. Ya, sampai dengan terbit nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Nah, benar. Oke, ternyata ya kita udah dapat info-info nih ya mengenai rokok ilegal. Cara mengurus juga buat calon pengusaha nih ya yang mau bikin pabrik rokok. Mbak, mohon maaf, nambahin boleh ya? Apa nih? Jadi selain peserta rapat itu, kami juga melibatkan Linmas, Mbak. Oh, Linmas, iya. ya. Gimana tuh, Pak? Satlinmas itu ya. Satlinmas itu dalam rangka penegakan aturan. Itu kan Satlinmas kan tinggalnya di masyarakat ini. Betul. Dia kan anggota kami, tinggal di masyarakat. Dia memberikan informasi kepada kami. Oh, ya, gitu. menurut kami misalkan ini di sekitar situ ada yang jualan rokok ilegal. Itu supaya kami bosan supaya menyampaikan kepada kami, Mbak. Tapi nggak boleh negur. Iya. Disampaikan aja kepada kami biar kami dan Bea Cukai yang akan melakukan yang mengurus langsung ya Pak ya. Menindaklanjutikan begitu. Berarti ini pemantau nih, pemantaunya yang ngecek-ngecek. Iya. Ini ada nih. Kami melibatkan itu diantaranya. Di antaranya melibatkan Linmas juga, kami juga ada tim PI pencarian informasi kan juga ada. Gitu. Melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, termasuk Satpol PP sendiri. Itu kami libatkan semua. Banyak bekerja sama ya Pak ya. Iya, dengan Satlinmas. Maka ya sebenarnya kan Satlinmas kita itu kan saat ini Kabupaten Semarang kan sudah menerima insentif dari Kabupaten Semarang sejumlah 7.780. Ini sudah tahun keempat. Oh gitu. Ya, dan mulai tahun ini Satlinmas kami juga sudah teranggarkan BPJS tenaga kerja. Oh, ya. Berarti Satlimnas. Iya, Satlimnas tuh gimana tuh Pak? Mereka masyarakat biasa aja atau sama juga ternyata sama Satpol PP juga? Kan dia kan lembaga yang ada di desa. Oh gitu. Yang bertugas siap. Pelindungan masyarakat, Tibum Tranmas. Kalau dulu Hansip tuh Mbak. Oh sih. Ya, dulu Hansip, sekarang kan namanya Linmas. Itu namanya oke. Dia selaku ya pelindung Tibum Tranmas yang ada di masyarakat di desanya masing-masing. Nah itu kan bagian dari Satpol PP. Oh iya. Pembinanya kami. Nah itu kami manfaatkan juga sebagai kepanjangan tangan kami dalam rangka deteksi dini. Deteksi dini mencari informasi. Kalau di sekitarnya ada yang menjual rokok ilegal, laporkan ke kami. Langsung lapor aja. Termasuk masyarakat bisa lapor ke Pak Kepala Desa. Mungkin kalau kejauhan di tempat kami bisa lewat perangkat desa. Termasuk yang tadi media-media yang sudah kami sampaikan. Nah ya, benar-benar gitu, siap. Oke, wah terima kasih banyak ya buat Bapak Anak dan juga Mbak Novi ini atas waktunya. Senang sekali nih kita bisa kumpul di tempat yang sesejuk ini, semenyenangkan ini ya. Nah, tapi kita udah berakhir nih ya sesi ngobrol-ngobrolnya. Ini sama promosi wisata dari Kabupaten Semarang. Iya, bener banget ya. Jadi kita sambil jalan-jalan, sambil ngobrol-ngobrol dan daging juga nih semuanya nih yang kita obrolin nih ya. Dan semoga pemirsa juga bisa mendapatkan hikmahnya, mendapatkan pesannya ya kan dari tayangan ini. Kalau gitu saya Siti Tabita mau pamit undur diri ya dari Wedangan Pak Desastro on the spot. Kira-kira besok mau jalan-jalan kemana lagi ya? Wah, kalau gitu Bita pamit, sampai jumpa.